Pengujian realitas dan fungsi kognitif psikosis. Pengujian realitas adalah fungsi psikoterapi di mana tujuan atau dunia nyata dan hubungannya dengan seseorang tercermin dan dievaluasi oleh pengamat. Tujuan seorang praktisi menggunakan pengujian realitas yakni untuk mempengaruhi pasien atau klien untuk mengenali pikiran negatif mereka, mengevaluasi pikiran secara logis daripada secara emosional, dan kemudian menentukan apakah pikiran itu valid, yang artinya konsisten secara internal dan didasarkan pada kenyataan. Fokus pengujian realitas tidak selalu terkonsentrasi pada perilaku atau pemikiran, tetapi lebih pada fakta bahwa pemikiran saat ini sedang terjadi dan mempengaruhi perilakunya. Pengujian realitas dan fungsi kognitif berhubungan dengan masalah diagnostik mengenai psikosis. Pengujian realitas dalam kaitannya dengan organisasi kognitif. Organisasi kognitif adalah cara di mana seseorang dapat mengintegrasikan dan mensintesis tuntutan kompleks yang berasal dari lingkungan serta kekuatan batin. Fungsi kognitif meliputi aktivitas mental yang melibatkan pemikiran. Fungsi kognitif seseorang dapat dinilai melalui wawancara dan tes berfungsi. Yang selanjutnya ada menilai pengujian realitas. Kemampuan untuk menguji realitas dapat dinilai melalui hasil tes dan data wawancara yang mencerminkan diskontrol dan respon yang didorong oleh emosi. Ini karena kekuatan emosi dan dorongan hati bisa mengganggu penilaian dan faktor kognitif yang terdiri dari fungsi ego. Oleh karena itu, data dari proyektif, pengujian materi dan kecerdasan, serta tayangan wawancara perlu dianalisis untuk merumuskan tingkat dan kualitas fungsi ego pasien. Sistem untuk menilai fungsi ego yang dapat diterapkan dalam analisis pengujian realitas dan fungsi kognitif. Salah satu sistem tersebut adalah fungsi ego Heinz-Hartmann yang dapat digunakan untuk memastikan kekuatan dan ketahanan ego pasien. Yang pertama, fungsi ego otonom primer meliputi kontak dasar dengan realitas, persepsi, pikiran, serta perasaan yang realistis membuat ego mampu berfungsi otonom. Fungsi ini berasal dari keturunan dan berperan sebagai adaptasi lingkungan. Pengujian fungsi ego otonom primer biasanya dilakukan untuk mengkonfirmasi keberadaan psikosis, untuk menentukan tipe diagnostiknya, atau untuk mendeteksi jika ada komplikasi tambahan seperti masalah organik. Yang kedua, fungsi ego otonom sekunder. Fungsi ini berkaitan secara spesifik dengan pemikiran terarah. Dalam mengevaluasi fungsi ego ini, klien tertarik untuk menentukan apakah ada halangan yang mengganggu pemikiran terarah. Karena kehadiran dari pemikiran terarah, meskipun terganggu, hal ini membedakan fungsi otonom sekunder dari fungsi otonom primer. Gangguan ego otonom sekunder dapat terlihat di garis batas kepribadian yang mencerminkan kemarahan, impuls bermusuhan, dan mungkin kebingungan identitas seksual juga. Pola respon semacam ini mencerminkan tekanan pada sumber ego pasien dan ketidakkonsistenan serta tipisnya kontrol kognitif. Jadi, ketika fungsi ego otonom sekunder terganggu, pasien organisasi kognitif menunjukkan gangguan dalam bentuk infiltrasi impuls mempengaruhi pemikiran. Dengan demikian, gangguan fungsi ego ini juga membuat psikolog melakukan diagnosa yang mencerminkan beberapa proses kemunduran atau defisiensi ego yang signifikan. Dalam hal ini, di mana kemarahan besar sangat terlihat. Jadi, begitulah pentingnya untuk menilai seberapa cepat disintegrasi fungsi kognitif sedang berlangsung, dan apakah itu akan stabil atau bertahan lebih jauh. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat ya.